Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. El hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah kalimat yang harus sering kita lisankan sebagai tanda syukur secara lisan atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dalam jumlah tak terhingga, jumlah yang tidak ada batasnya, yang tidak bisa kita hitung karena terlalu banyak nikmat itu. Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Kalau kita mencoba-coba untuk menghitung nikmat Allah yang sudah kita nikmati, yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, dijamin tidak mungkin bisa. Salah satu nikmat dan merupakan nikmat tertinggi yang tidak bisa disandingkan dengan nikmatan yang lain adalah hidayatul iman, hidayatul Islam. Tidak ada punya makna hidup ini walaupun secara material harta susah ngitungnya saking banyaknya, tapi tatkala tidak punya hidayah iman, maka harta itu tidak punya makna sama sekali. Maksimum sampai ajalnya selesai sudah tidak memberikan manfaat sama sekali. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kemarin merayakan kemenangan kita telah melaksanakan ibadah Ramadan selama sebulan dengan berbagai macam aktivitasnya, baik tadarusnya, qiyamulailnya, dan berbagai macam aktivitas selama Ramadan. Tapi perlu diingat bahwa Ramadan itu bukan musim ibadah, tetapi Ramadan itu adalah batu loncatan untuk meningkatkan ibadah kita, sekaligus pembiasaan supaya ibadah kuat itu lebih kuat, lebih banyak lagi. Maka yang disebut fitrah itu, kita kembali kepada fitrahnya. Al-Quran menjelaskan di dalam surat Ar-Rum ayat 30, surat nomor 30 ayat nomor 30, bahwa fitrah itu adalah kembali melaksanakan agama secara hanif, secara tulus. Semua masalah kehidupan kita selalu disolusi dengan menggunakan agama, tidak menggunakan hawa nafsu. Maka letakkanlah konsep hidup ini adalah di bawah tauhid.
Tujuan kita adalah mempertahankan keimanan. Tujuan kita mempertahankan tauhid. Begitu lepas dari tauhid, maka kita akan masuk ke golongan orang-orang musyrik. Tidak ada gunanya beribadah banyak pun tatkala kita sudah masuk musyrik. Apapun yang terjadi, tauhid. Sumpah kita, syahadat kita yang pertama kita ucapkan, semua manusia siapapun ibu kandungnya, begitu kafir atau muslim, semua janin yang ada di perut seorang ibu, Allah menanya, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, semua janin menjawab, benar ya Allah, saya bersaksi, saya bersyahadat bahwa Engkau ini Tuhan kami ya Allah. Semua janin, siapapun ibunya, agama apapun ibunya, percaya tidak percaya adanya Allah, ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Itulah syahadat pertama yang kita ucapkan sebelum kelahirannya. Alhamdulillah bagi kita, syahadat ini diungkap terus minimal 9 kali dalam semalam. Bersumpah di hadapan Allah bahwa hanya Allah tujuan hidup kita. Yang kita tuju hanya satu, Allah. Maka beribadah mahdho, sholat, puasa yang sudah sebulan ini, insya Allah disambung lagi dengan puasa Syawal 6 hari. Qiyamul Lail, ini adalah ibadah mahdho untuk mendekat kepada Allah. Baca Quran, zikir dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Apapun yang kita lakukan harus bisa menilai keberhasilannya. Apakah sholat kita ini bagus? Apakah puasa Ramadan kita kemarin bagus? Tidak pernah ada yang tahu. Bahkan kita tidak pernah tahu apakah kita ini dapat Lailatul Qadar atau tidak. Walaupun 10 malam terakhir ada di masjid, wallahu alam. Maka salah satu indikator yang bisa menjadi rujukan apakah amal ibadah kita ini mabrur, apakah amal kita ini sesuai dengan keinginan Allah, tidak, terletak di dalam kehidupan sehari-hari. Puasa sudah lewat, insya Allah kita temui lagi 11 bulan kemudian. Sholat kita lakukan, Jumat kita lakukan. Tapi setelah sudah selesai Jumatannya, sudah haji selesai, sudah Ramadan selesai. Tapi indikator apa yang bisa kita nilai sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa puasa kita ini bagus, sholat kita ini bagus, bahkan yang sudah hajinya bagus atau disebut mabrur? Salah satu indikatornya itu adalah merasa bahwa hidup ini dihidupkan oleh Allah. Apapun yang kita terima, yang kita dapatkan, bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil kepandaian kita, bukan karena pintar, tapi mutlak 100% anugerah Allah. Qarun selalu mengatakan yang kekayaannya tidak terbatas, Qarun Allah anugerahkan, selalu mengatakan hartaku itu karena aku pintar, karena ilmuku, karena aku bisa. Itu bahasa Qarun sehari-hari. Pertanyaannya, akankah kita meniru Qarun seperti itu yang Allah laknat? Insya Allah tidak. Maka tatkala menyadari bahwa harta kita, jabatan kita, atau apapun itu anugerah Allah, kembali kepada Allah. Tidak boleh memiliki harta 100% untuk diri kita sendiri.
wa fi amwalihim haqqul lisailin wa mahrum. Ada di hartamu itu bagian milik orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang perlu kita bantu. Maka indikator keberhasilan Ramadan ini terletak pada kemampuan kita mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita. Indikator keberhasilan Ramadan itu terletak pada sejauh mana kita merasa lega, merasa ikhlas bahwa ini memang bukan milik saya 100%. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Qasas ayat 77 Allah firman, wabtagi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kerajaan akhirat dengan tidak melupakan dunia. Dengan apa yang sudah aku berikan padamu. Wabtagi fima atakallah, carilah dengan apa yang aku berikan padamu kerajaan akhirat dengan tidak melupakan dunia. Artinya apa? Apa yang ada di dalam kita, apa yang kita miliki, itu adalah modal untuk mencari kerajaan akhirat. Jangan hanya disimpan. Kalau disimpan dalam bentuk deposito, dalam bentuk emas, maka sedang tidak gunakan untuk mencari kerajaan akhirat. Hadir rahimakumullah, maka tatkala kita mempunyai sesuatu, pasti semua orang pingin miliknya itu permanen, pingin miliknya itu tidak lepas dari dirinya. Maka tatkala keinginan itu ada, satu-satunya jalan supaya apa yang kita dapatkan 100 milik kita betul, itu adalah diinfakkan di jalan Allah. Yang ditabung belum tentu milik kita, karena tatkala ajal datang sudah langsung milik ahli waris. Perusahaan belum tentu milik kita terus, ajal datang maksimum milik ahli waris. Tapi tatkala ada sebagian harta kita dimasukkan ke kas masjid, ada sebagian harta kita dikasihkan ke fakir miskin, ada sebagian harta kita untuk bangun masjid, itu adalah hak 100% milik kita yang tidak bisa akan hilang sampai apapun dan menemani kita walaupun ajal sudah menjemput kita. Hadirin rahimakumullah, seberapa jauh kita memperhatikan nasib kita, bukan orang lain tetapi diri kita sendiri. Itu dengan beribadah, sholat, puasa secara mahdhu, habis itu anugerah Allah kita kasihkan pada anak yatim, pada fakir miskin, untuk masjid, karena yang dikasih itu secara otomatis murni menjadi milik kita dan tidak akan hilang dan tidak akan dibatasi oleh ajal 100%. Maka indikator keberhasilan Ramadan kita, sejauh mana kita lapang dada untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk masjid, anak yatim dan lain sebagainya. Itulah keberhasilan Ramadan kita. Hadirin rahimakumullah, tatkala selesai haji, para sahabat nanya, ya Rasulullah, mahwal mabrur untuk haji. Apa itu disebut mabrur? Kata Rasulullah, mabrur itu adalah menyebarkan salam dan ngasih makan kepada orang yang membutuhkan makan. Kata mabrur walaupun terkenal untuk haji, tapi bisa diterapkan untuk puasa, untuk sholat. Setelah sholat, setelah puasa, sejauh mana kita menyebarkan salam pada orang lain, kesejahteraan salam itu, dan sejauh mana kita punya keinginan dan merealisasi keinginan itu untuk memberi orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik hidayah kita, sehingga kita bisa mensyukuri apa yang Allah beri pada kita dengan cara menunaikan keinginan Allah, yaitu menginfakkan sebagian dari apa yang kita terima untuk
di jalan Allah. Mudah-mudahan semua menjadi manfaat dari kita untuk keluarga kita, dan mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir ajal. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa asma'in. Ya dzal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin rahimakumullah, tidak akan mungkin hidup kita tanpa pertolongan Allah, dan tidak ada satupun di antara kita yang tidak memerlukan pertolongan Allah. Sholat, waktu sholat itu adalah doa, berdoa. Setelah sholat berdoa, waktu puasa berdoa. Tapi yang mendoakan satu orang, yaitu hanya kita sendiri. Karena yang terlibat dalam puasa, dalam sholat hanya kita sendiri. Tapi tatkala kita membantu para du'afa, membantu fakir miskin, berapa puluh orang yang mendoakan diri kita, berapa ribu orang yang mendoakan diri kita. Ditambah lagi kata Rasulullah, doa dari orang-orang yang kita bantu, yang dia doakan kita secara ikhlas tanpa hijab, langsung kontak dengan Allah, Allah kabulkan. Doa dari orang-orang yang kita senangkan, itu Allah dengar dan langsung kabulkan. Oleh karena itu, pada saat kita memberikan sesuatu pada orang lain yang membutuhkan, pada hakikatnya bukan nolong dia, pada hakikatnya adalah menolong diri kita sendiri. Karena sabda Rasulullah, pertolongan Allah datang pada saat kita menolong orang lain. Keriduan Allah datang pada saat kita membuat orang lain ridho pada diri kita. Kebahagiaan datang tatkala kita membahagiakan orang lain. Oleh karena itu, jadikanlah memberi ini menjadi sebuah kebiasaan harian kita. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, harta kita, ilmu kita jadi barokah, bukan hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang lain. Mudah-mudahan khutbah yang sangat sederhana ini memberikan manfaat buat diri kita. Mari kita akhiri khutbah yang sangat sederhana ini dengan doa penuh rasa tawadu, rasa harap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Waghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa min dzurriyyatina al ahya minhum atubillah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iqamus shalah. Allahu akbar.